Haleluya, puji nama Tuhan, selamat siang, selamat kita berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita mau menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau telah memilihku Tuhan. Haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan. Akan jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Katakan pujian ini kembali saudara. Kau telah memilihku. Amin. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan.
pada siang hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami tahu Tuhan yang sudah memilih kami. Kami bukan sembarangan Tuhan, tapi kami adalah berharga di mata Tuhan. Menjadi kesayangan Tuhan. Dan kami adalah alat kerajaan-Mu ya Tuhan. Persiapkan kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Biarlah siang hari ini keberadaan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami bersatu hati ingin menaikkan ibadah kami Tuhan. Kami ingin menaikkan pujian kami, penyembahan kami, bahkan kami membawa seluruh hidup kami Tuhan. Kami meninggalkan sejenak permasalahan kami ataupun yang ada di luar sana yang mungkin menghalang-halangi kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. Tapi pada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan bebaskan roh kami agar kami dapat memberikan semua yang ingin kami berikan untuk Tuhan, agar ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan berkati tempat ini. Biarlah sekeliling tempat ini dipenuhi oleh urapan daripada Tuhan, sehingga tidak ada kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan yang ingin mengganggu kami. Semua yang ada dalam ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Kami ingin membawa pujian kami, penyembahan kami lebih dalam lagi Tuhan. Biarlah Tuhan juga mengurapi hamba-hamba Tuhan yang akan melayani pada siang hari ini. Tuhan berkati rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan. Biarlah Tuhan sampaikan mereka di tempat ini dengan penuh sukacita. Layakan kami Tuhan. Kami siap lebih dalam lagi memuji dan membesarkan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah kami Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat siang, selamat datang dalam rumah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya saudara yang kasih Tuhan. Sekarang telah tiba. Haleluya. Kuasanya yang diurapinya, darah dilemparkannya.
Untuk saudara dikasih Tuhan, kuasa Tuhan ada di tempat ini. Karena Tuhan ada dan bilur-bilur Tuhan Yesus menghancurkan semua yang menjadi masalah, beban, kesedihan kita. Ya, jadi kita jangan ragu lagi untuk tetap setia mengikut Tuhan. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Amin. Dengan iman katakan haleluya. Dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selama. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Tiada ku ragu, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Amin. Haleluya. Untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai, katakan tiada ku ragu. Sampai kapan? Untuk selamanya. Oh Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Yesus sahabatku, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Bagi setia, bagi setiap orang yang percaya. Katakan bagi setiap orang, bagi setiap orang yang percaya padamu. Amin Tuhan. Tiada kami ragu Tuhan. Sekali Yesus selamanya tetap Yesus di dalam kehidupan kami. Bukan kami yang memilih-Mu Tuhan, tapi Engkau yang sudah memilih kami. Engkau yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Kami tahu kami punya Bapa yang setia, tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Kita katakan pujian kita sama-sama. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya, dan ku percaya Engkau milikku, dan ku milikmu. Kerinduanku, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu.
diri, siapkan hati kita, firman Tuhan yang mengubahkan kita. Bapa, Kau setia. Haleluya. Takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Amin. Aku percaya Engkau milikku dan ku miliki kerinduanku, tinggikan namamu Tuhan, namamu, karena ku tahu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku, ubah hatiku, sempurni hatiku, setulus salibmu, kasih-Mu ya Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi perubahan, ubah hatiku, sepuji seperti-Mu Yesus, seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Ubah hati kami Tuhan. Kami siap dibentuk oleh Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami dengar. Engkau yang akan berkuasa di dalamnya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan melayani, memberitakan kebenaran firman-Mu, memberitakan tentang kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah hidup hamba-Mu diberkati dengan Roh Kudus-Mu yang selalu ada. Dengan perkataan-Mu Tuhan bisa tersampaikan kepada kami semua. Segala kuasa-kuasa kegelapan, segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Allah, yang ingin mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami kalahkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan. Kami sambut pendengaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan.
Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, bersukacita karena kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi ya, memuji dan membesarkan nama Tuhan, terlebih mendengar firman Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 21 November 2021. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kesetiaan. Ya, bicara tentang kesetiaan. Mari kita membuka Alkitab kita. Amsal Soleman pasal 20 ayat yang ke-6. Amsal Soleman 20 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Di akhir zaman ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, lebih mudah kita menemukan orang yang pintar, ya, yang mempunyai pendidikan tinggi, juga menyebutnya baik hati, ya. Ada banyak kita menemukan orang-orang yang kaya, ya, juga mungkin ganteng, ya, cantik, ya, dan sebagainya. Tetapi untuk menemukan orang yang setia, tidak semudah kita membalikan telapak tangan ini. Ya. Sebab itu Daud berdoa, Mazmur 12 ayat yang kedua, rupanya di zaman Raja Daud juga sudah terjadi. Di dalam doanya dikatakan, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Karena terlalu banyak ya pengaruh, goncangan-goncangan, tekanan-tekanan, Bapak Ibu, ya, manusia tidak stabil, ya, mudah kecewa, gampang berubah setianya. Banyak dengan situasi kondisi yang kita lewati, saudara-saudara, banyak orang berubah setianya. Ya. Angka perceraian begitu banyak ketika pandemi. Sebab itu ingatlah buat Bapak Ibu yang diteguhkan di dalam pernikahan yang kudus. Di dalam retreat nanti juga ada ya
pemulihan peneguhan pernikahan yang kudus. Kita mau setia, ya. Waktu kita sehat, waktu kita sakit, waktu kita ya tidak ada apa maupun waktu kita ada apa-apa. Jangan kita berubah, ya, kesetiaan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, seringkali kita mendengar ya beberapa istilah nama Tuhan, ya. Seringkali seperti pujian kita ada El Shaddai, ya, Allah yang Maha Kuasa. El Gibor, ya, Allah yang selalu berperang, ya. El Roy, Allah yang Maha melihat. Nah, untuk Allah yang setia itu namanya El Naiman. Nah, ini jarang kita dengar. Allah kita setia. Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Coba kita melihat 3 kata K untuk kesetiaan Tuhan, ya. Pertama, K pertama itu adalah komitmen, ya. Allah kita ini Allah yang punya komitmen karena dia selalu memegang, ya, janjinya. Bapak Ibu, saudara-saudara. Coba kita membaca Alkitab kita di dalam Ulangan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tuhan mengingatkan bahwa dia adalah El Naiman, Allah yang setia. Ji Tuhan, selamat datang. Uwi, udah lama tidak berjumpa, ya. Puji Tuhan. Ingat kesetiaan Tuhan. Ada 3 kata K. Pertama adalah komitmen. Allah kita selalu punya komitmen. Pegang komitmen karena dia memegang janjinya. Ulangan pasal 7 ayat yang ke-8 kita baca. Ulangan 7 ayat 8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepada nenek moyang, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menembus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Ayat 9, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Allah kita tidak berubah dari zaman dulu sampai zaman sekarang, berabad-abad. Coba kita bandingkan Ulangan 30 atau Mazmur 12. Ya, bahwa Tuhan itu setia. Pasal 18 ayat 31, coba. Mazmur 18 31. Adapun Allah
jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Luar biasa. Teruji. Ya, seperti emas yang teruji. Ya, bahwa Tuhan itu murni. Ya, janjinya murni. Ya, dia tetap ya memegang janjinya. Ya. Punya komitmen. Allah berkomitmen untuk menepati janjinya. Kalau dia berjanji, dia akan menepati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi ingat, ya, kata K yang pertama mengenai kesetiaan Tuhan. Tuhan memegang janji. Dia punya komitmen. Yang kedua, dia konsisten, gitu. 2 Timotius pasal yang kedua, Allah kita selain memegang janjinya, komitmen, dia konsisten. Dari awal sampai akhir, ya, kesetiaan Tuhan tidak berubah. 2 Timotius pasal yang ke 2 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena namanya itu El Naiman. Allah setia, dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia konsisten. Manusia berubah, tapi Tuhan tidak berubah. Ya. Bandingkan 2 Tesalonika pasal yang ketiga. Ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Luar biasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dia konsisten. Walaupun kita berubah, tidak setia, dia tetap setia. Tetapi jangan pakai ayat ini, kan Tuhan setia. Kita tidak setia nggak apa-apa. Hidup sembarangan, ya, tidak menuruti perintah Tuhan. Tidak setia beribadah. Kan Tuhan setia. Walaupun kita tidak setia. Tapi kita belajar nanti mengenai satu pribadi, Yakub. Kok kenapa Tuhan itu setia kepada Yakub? Kalau kita lihat kehidupan Yakub itu, saudara-saudara, bukankah kehidupan Yakub itu, ya, kalau kita lihat tidak baik, karena dikenal dia sebagai penipu, ya, mengambil hak kesulungan kakaknya, dia menipu menjadi kakaknya, sehingga berkat kesulungan itu. Apa karena itu Tuhan memberkati Yakub? Karena kan janji Tuhan itu konsisten. Karena dia berjanji bahwa Abraham dan keturunannya diberkati. Termasuk Yakub kan anaknya. Abraham, Ishak, Yakub. Ya kan? Kita juga orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita memiliki janji-janji Abraham itu. Nah, Tuhan itu konsisten. Loh, kenapa Tuhan memberkati Yakub padahal keadaannya tidak benar? Dia seorang penipu. Tetapi kalau saudara lihat, itulah bentuk kasih Tuhan. Tetapi Yakub itu mau diproses Tuhan. Bukan berarti saudara-saudaraku yang kekasih, kan mertuanya pernah menipu dia. Ya kan?
Lalu dia juga balas menipunya. Tetapi ada hal di mana Yakub ini diproses oleh Tuhan. Ya, dia ditipu, dia menipu, dia ditipu, saudara-saudara. Bahkan dia juga ketika dia lari dari kejaran kakaknya itu, karena dia telah menipu kakaknya itu, dia begitu ketakutan. Ya, dia dalam proses Tuhan. Banyak hal yang Tuhan proses kepada Yakub, saudara-saudaraku. Nah, jadi yang kedua, bahwa Allah itu konsisten. Dia tetap setia. Yang ketiga adalah konsekuen. Saudara-saudaraku, ada tanggung jawab, ada harga yang dibayar. Setiap awal bulan kita ambil perjamuan Tuhan, kita lihat bagaimana Tuhan membayar harga dengan membuktikan kesetiaannya, membiarkan Yesus mati di kayu salib. Sampai Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia meminum cawan. Dosa seisi dunia dia tanggung. Sehingga untuk sementara Allah Bapa meninggalkan dia. Nah, bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara, kita lihat lewat kematian Yesus di atas kayu salib, itu sebagai bukti konsekuensi dari kesetiaan Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya katakan tadi ayat mas kita, di dunia ini, akhir zaman ini banyak orang baik. Orang pintar, orang ganteng, orang cantik. Lebih kalau di Korea saudara, mukanya hampir mirip semua. Artis-artis saya lihat sekarang kok hampir mirip semua. Mungkin Bapak Ibu mau mirip semua enggak? Operasi plastik. Semua mirip semua, saudara-saudara. Jadi bingung. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, tidak mudah untuk mendapatkan orang yang setia, tetapi Tuhan mau kita harus membangun kesetiaan kita, sebagaimana Tuhan sudah setia. Dia buktikan lewat pertama, komitmennya, dia memegang janjinya. Kedua, lewat kedua, konsisten. Dia tidak berubah dari dulu sampai sekarang, dari abad sampai ke abad, dia tetap setia. Memberikan kekuatan, menolong kita, Bapak Ibu, melihara kita, memberkati kita, menyelamatkan kita. Yang ketiga, konsekuensi. Allah memberikan Yesus Kristus. Nah, Tuhan juga mau kita setia, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Biarlah walaupun dunia ini mudah terpengaruh dengan situasi kondisi sekarang, banyak di akhir zaman ini orang hidup secara individualistis, secara materialistis. Mereka mengukur semua dengan materi, demi kepentingan, saudara-saudaraku yang kekasih. Tetapi Tuhan minta supaya kita ini sebagai umat pilihan Tuhan, kita juga mau setia kepada Tuhan, sisi istimewa, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi penting dalam kehidupan kita untuk setia.
Pertama, bagaimana kita menikmati kesetiaan Tuhan itu. Coba kita membaca dulu di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. Ayat yang ke-13 dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia adalah El Naiman, Allah yang setia, tidak dapat menyangkal dirinya. Tapi jangan pakai ayat ini dengan kita hidup sembarangan. Tetapi ayat 8, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Untuk menikmati kesetiaan Tuhan, pertama, dulu ada slogan kalau pemilu tuh, siapa tuh? Ingat. Ya, ini juga supaya kita menikmati kesetiaan Tuhan, ingat. Ya, ingat kepada Yesus, saudara-saudaraku. Kita fokus kepada Tuhan, ya. Jangan kita, saudara-saudaraku, ya, mengingat-ingat kejelekan orang lain atau kekecewaan kita terhadap seseorang, atau kita membesar-besarkan, ya, masalah kita. Ya. Jangan yang kecil dibesar-besarkan. Kalau bisa yang besar dikecilkan, yang kecil semakin dikecilkan, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudaraku, untuk menikmati kesetiaan Tuhan, yang pertama kita harus mengingat Yesus yang telah mati dan bangkit. Dia hidup. Dia sudah nyatakan kesetiaannya, melakukan kehendak Allah, mati di kayu salib untuk menebus, menyelamatkan, mengampuni kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Yang kedua, ayat yang ke-9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti orang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Yang kedua, kita harus menyangkal diri kita, saudara-saudaraku. Jangan seperti orang lain, ya, hidup ya hanya untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan kita, ya, hanya semua kita ukur secara materi, tetapi kita mau menyangkal diri kita, hidup di dalam kebenaran. Ya, dikatakan ini, ya, bukan dikatakan kita menderita, ya, karena persoalan-persoalan kita, saudara-saudara, tetapi, ya, karena kebenaran Injil, ya. Kebenaran Injil itu kita mau memikul, mematikan daging kita, ya, keinginan daging kita ini, lalu kita mau menuruti kehendak Tuhan, ya. Kiranya Roh Kudus menolong kita, ya. Yang ketiga tadi, seperti Yakub, mau dibentuk oleh Tuhan, mengalami prosesnya Tuhan, ya. Daud sebab itu dia mengalami kesetiaan Tuhan. Kalau kita lihat lewat keturunan Yakub, ya, di mana kita tahu diberkati, ya. Walaupun Yakub kita tahu juga dia menipu, ditipu lagi, akhirnya dia ditipu lagi oleh anaknya, ya. Ya, ketika Yusuf, ya, dikatakan bahwa si Yusuf sudah mati, padahal dijual oleh kakak-kakaknya. Tapi dia mengalami proses Tuhan, ya. Nah, begitu juga kita juga mau diproses oleh Tuhan. Yang terakhir, kalau kita mau menikmati kesetiaan Tuhan, Ibrani pasal yang ke-11. Seperti Abraham, seperti Sarah, kita harus pakai kacamata iman, saudara-saudaraku yang kekasih. Ibrani 11 ayat yang ke-11. Karena iman juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk
menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Harus pakai kacamata iman. Memang saudara-saudara, sebenarnya kita tahu bahwa Abraham disebut bapak beriman. Tapi satu waktu juga dia pernah juga tidak beriman, tetapi dia mengalami proses Allah ya. Tuhan katakan dia lewat keturunannya akan diberkati, tapi sampai usia tua dia tidak punya anak. Akhirnya dia pikir mau tolong Tuhan nih. Diambillah pembantunya, hambanya Hagar, supaya ya Sarah ya, supaya dia mempunyai keturunan. Tapi Tuhan mau lewat Sarah. Saudara-saudaraku, yang kita tahu bahwa dilanjut usianya Sarah akhirnya punya anak, saudara-saudaraku ya. Kita tahu bahwa itulah perbuatan ya kesetiaan Tuhan ya. Jadi perlu kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita mau menikmati kesetiaan Tuhan, kita perlu pakai kacamata iman ya. Jangan pakai kacamata kita ini, saudara-saudaraku ya, seperti ini kacamata plus ya. Kalau saya membaca ini ya agak burem-burem gitu, saudara-saudaraku. Jadi kalau pakai ini agak terang, saudara-saudaraku. Biarlah kita mau pakai kacamata iman di dalam menghadapi situasi, kondisi apapun dalam kehidupan kita. Tuhan tolong kita semua ya. Kiranya kita mengalami kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia akan menyelamatkan kita. Dia akan menyembuhkan kita. Dia akan memberkati kita. Ya, dia akan senantiasa ya menolong dalam kehidupan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Bapa Kau Setia. Haleluya, haleluya. Nanti saya undang Ibu Gembala berdoa untuk firman Tuhan. Takkan
Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita membuka mata hati dan menutup mata jasmani kita pada saat siang hari ini. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan itu setia. Setia kepada janjinya, setia kepada dirinya. Dia tidak bisa mengubah keadaannya, dia tetap setia sampai kapanpun. Saudara, dalam ibadah kita pada saat ini, mari kita hadapkan diri kita kepada Tuhan. Dan kita mau berkata kepada Tuhan, aku juga ingin setia kepadamu Tuhan. Seringkali aku tidak setia. Terlalu banyak saudara-saudara, kalau kita mau sadari dan kita tidak bisa pungkiri, masalah-masalah dan tekanan-tekanan hidup ini membuat kita memang tidak setia. Tidak setia kepada Tuhan. Kita mau cari cara-cara lain. Kita tidak setia kepada iman kita kepada Yesus. Seringkali mau cari cara-cara lain. Tapi pada siang hari ini, di rumah Tuhan, kita berkata bersama-sama, saya, saudara semua, Tuhan, aku mau setia. Karena aku sudah dengar firman-Mu pada saat ini, betapa Engkau setia. Haleluya, kita dipilih oleh Allah yang setia. Mari kita menjadi umat-umat pilihannya, menjadi umat yang setia. Haleluya. Yesus ada di tempat ini saudara. Lihatlah dengan mata imanmu. Dia sedang menghampiri kita masing-masing. Buka hatimu, buka hatimu. Dia sedang mengetuk sekarang. Jangan keraskan hatimu. Dia yang setia itu sedang menghampiri kita. Kalau orang lain ditolong, masakan kita tidak ditolong? Kalau dulu orang ditolong, dulu orang diberkati, masakan kita tidak diberkati? Kita menyembah Allah yang sama. Berkat Abraham, berkat Isa, berkat Yakub menjadi berkat kita. Ingat firman Tuhan, Allah itu setia kepada orang-orang yang mau setia. Haleluya. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Mengasihi kami, Engkau ingatkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Cara yang kami ambil selama ini Tuhan, kalau itu cara yang salah, kami tidak setia kepada Tuhan, kami tidak setia kepada iman kami.
siang hari ini kita mau menghargai kesetiaan Tuhan. Kita mau menghargai kesetiaan Tuhan. Dia mau datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dia Allah, Allah yang maha kuasa, yang mulia itu mau menjadi seorang hamba, mau menjadi manusia untuk menebus kesalahan manusia. Dan lewat kesetiaannya dia sampai mati di atas kayu salib. Ini yang harus menjadi berita kita, saudara. Ini yang harus menjadi berita kita. Tuhan setia, setia sampai mati. Haleluya. Kita yang dipilih, kita yang dipanggil, mari kita mau setia. Kesetiaan itu jangan dirusak oleh karena persoalan hidup ini. Kesetiaan kepada Tuhan jangan dirusak oleh karena sibuknya pekerjaan kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan jangan sampai dirusak oleh karena kekurangan kita. Haleluya. Mari andalkan Tuhan. Tuhan yang setia itu ada bersama dengan kita. Tuhan yang setia itu akan bersama dengan kita. Dia pegang janjinya. Kalau dia berkata dia akan memberkati, dia akan memberkati kita juga. Kalau dia berkata dia akan menolong, dia juga akan menolong kita. Kalau dia berkata dia akan menyembuhkan, dia juga akan menyembuhkan kita juga. Terima kasih Tuhan. Terlalu baik Engkau Tuhan. Bukan hanya baik tapi Engkau setia. Kami Tuhan bukan hanya tergolong orang-orang yang baik, tetapi kami mau menjadi tergolong orang-orang yang setia kepada Tuhan. Di saat Engkau mencari kami Tuhan dan mendapatkan kami didapatkan menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati semua yang hadir pada saat ini. Kami semua yang ada dalam ruangan ini, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Segala kelemahan Engkau ubah menjadi kekuatan yang baru. Segala sakit penyakit Engkau sudah angkat, Engkau sudah angkat, Engkau sudah angkat, Engkau sudah buang di dalam nama Yesus, mendatangkan kesembuhan. Haleluya. Yang kekurangan makan Tuhan, kekurangan materi, Engkau cukupkan, Engkau adakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah mulai tidak setia, di antara kami ada yang tidak setia, Engkau sudah ubah kami Tuhan. Roh kami dihidupkan kembali Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau kembali setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadir-Mu memulihkan kami. Hadir-Mu memberkati kami. Anak-anak kecil yang ada diberkati Tuhan. Diberikan mereka kesehatan. Diberikan mereka, oh Tuhan, pertumbuhan jasmani yang baik. Terlebih iman mereka terus tertanam di dalam Engkau. Remaja, pemuda diberkati Tuhan. Pakai mereka menjadi luar biasa Tuhan. Engkau di akhir zaman ini memberkati para orang-orang muda yang ada. Dipakai secara luar biasa. Haleluya. Keluarga-keluarga yang ada, bapak-bapak, ibu-ibu diberkati Tuhan. Sesuai dengan keperluan, kebutuhan kami, Engkau yang mengadakan Tuhan. Tetap satukan kami Bapa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Tanamkan firman ini dalam kami. Biar firman itu menguasai pikiran ini dan memenuhi hati kami Tuhan. Haleluya. Dan memenuhi mulut kami untuk tetap berkata tentang Engkau. Berkati hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Mari kita berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan Yesus terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan membawa persembahan kami. Baik ucapan syukur kami Tuhan. Seberapa yang dapat kami bawa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Engkau balas dengan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Dari aku limpah berdua eramu. Haleluya. Dari aku ada takut hingga menimpa aku. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau dibantu dalam doa, engkau angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Mungkin juga buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti secara online, engkau yang mau dibantu di dalam doa, engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh di tangan kirimu. Ingatlah, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, selalu menepati segala janjinya. Dia tetap setia dan tetap setia. Dia sudah buktikan itu lewat Yesus mati di atas kayu salib. Dan dia tetap setia adanya. Sebab itu kita diingatkan supaya kita juga setia sampai akhir hidup kita. Supaya mahkota kehidupan menjadi bagian kehidupan kita. Kita juga mau setia dari perkara-perkara yang kecil. Waktu Tuhan datang, sabaslah engkau hai hamba yang setia. Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar kalau kita mau senantiasa setia dalam perkara kecil. Tuhan juga lebih setia. Bapa kami yang ada di dalam sorga, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini dimanapun mereka berada, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Tuhan, janji Tuhan, kesetiaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami akan melihat bagaimana Tuhan memberikan kekuatan, bagaimana Tuhan akan memelihara kami, bagaimana Tuhan menyembuhkan kami, bagaimana Tuhan memberikan kemenangan, bagaimana Tuhan senantiasa menolong, memberikan jalan keluar dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta, pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, dari Bapak Presiden kami bersama keluarga dan seluruh menteri, kabinet, aparat semua dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berikan hikmat, roh takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat komandan Pas Pampres bersama seluruh anggota Pas Pampres yang bertugas. Berikan kesehatan, berikan hikmat, dan mereka tetap takut kepada Tuhan. Berkati mereka bersama keluarga mereka, komandan komplek bersama seluruh staf mereka, Kelurahan Tengah secara khususnya Tuhan bersama stafnya, RW 06, RW 05, Tuhan berkati seluruhnya Tuhan di komplek ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Gubernur kami DKI juga Tuhan bersama seluruh jajarannya, sama Tuhan tolong, baik juga wali kota, kecamatan, kelurahan, sampai ke tingkat RT dan semuanya Tuhan tolong senantiasa. Terima kasih, berkati persembahan umat-Mu besar kecil yang mengembalikan milik Tuhan juga persepuluhan di dalam nama Tuhan Yesus.
tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat. Janji Tuhan menjadi kenyataan buat kami. Berkati semua hamba-Mu yang melayani kami, dan Tuhan tolong rencana retreat kami Natal di dalam Tuhan yang kami akan adakan di waktu dekat ini, tanggal 10 sampai 12 Desember. Tuhan berkati acara ini, berkati juga seluruh jemaat-Mu, sehat-sehatkan selalu, dan kami dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita semua pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai siang hari ini, besok sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.